Kemudian berpindah ke aula teater di Wano Kuni. Sang Dayang sedang membacakan kisah para samurai Wano yang berjuang membebaskan negeri Wano dari neraka. Di depan ribuan penduduk ibu kota bunga yang hadir, Sang Dayang menceritakan kisah negeri Wano yang dijajah oleh Kaido selama 20 tahun dan diubah menjadi neraka. Dia menceritakan kisah penyerangan para Akazaya Nine dan para pahlawan dari luar Wano yang ikut berjuang untuk membebaskan Wano Kuni. Panggung telah siap untuk sebuah kisah tentang tugas dan sebuah kehormatan. Ini adalah kisah para abdi kerajaan serta perjuangan mereka untuk membuat nama Kozuki Oden kembali bersinar. Para penonton pun sangat antusias mendengar ceritanya. Lalu kemudian berpindah ke hutan dekat pelabuhan Tokage. Momonosuke dalam wujud naganya sedang berlari dengan sangat cepat menuju pelabuhan. Tapi Momonosuke begitu kaget ketika mengetahui Yamato tidak ikut bersama dengan Luffy dan yang lainnya. "Apa kau tidak ikut bersama Luffy, Yamato?" Yamato lalu menjawab, "Tidak, aku akan tinggal di sini. Aku sudah bicara dengan Luffy dan juga yang lainnya." Kinemon lalu berkata, "Apa kau yakin, Yamato?" Yamato lalu menjawab, "Apa aku tidak diterima di sini?" Momonosuke lantas menjawab, "Bukan begitu, Yamato. Kami ini cuma bingung. Kemarin kau bilang kau sudah memutuskannya untuk pergi dan mengikuti jejak ayahku. Lalu sekarang kau bilang kau tidak akan pergi." Yamato pun lalu menjawab, "Oh, dulu Oden memulai petualangannya dengan berkeliling Wano kan? Aku sadar masih banyak hal di luar sana yang masih belum ku ketahui. Tapi aku yakin aku akan menemukan jalanku sendiri kalau aku ikuti langkah Oden. Dan cepat atau lambat aku akan berlayar di lautan bersama dengan Luffy." Kinemon pun menjawab, "Luar biasa, Yamato, kau bisa mengambil keputusan dengan semua itu." Momonosuke lalu beralih memikirkan Luffy yang menurutnya sangat kejam. "Oke, berarti semuanya sudah jelas. Mereka pasti sengaja mengabaikanku. Kenapa mereka semua pamitan ke semua orang kecuali denganku?" Dan kemudian Momonosuke pun mengingat flashback saat dimana dia bertemu dengan Luffy dan mereka selalu saja ribut di setiap pertemuan. Dimulai dari pertama kali mereka bertemu di Panghazar, lalu kemudian flashback ketika mereka membuat aliansi para samurai, bajak laut, dan Sukuming. Lalu flashback ketika Kanjuro menculik Momonosuke, tapi Luffy percaya dengan Momonosuke dan dia akan menyelamatkannya. Lalu ada momen di mana Kaido akan menghukum mati Momonosuke. Lalu flashback Luffy percaya jika Momo bisa menghentikan laju Onigashima. Lalu setelah mengingat semua kenangan dan flashback itu, Momonosuke lalu berkata, "Mungkin kami memang jarang akur, tapi sudah sangat lama kami berjuang bersama. Apa dia benar-benar setega itu? Aku salah menilaimu, Luffy. Kau sungguh kejam. Dia tak bisa membedakan kebebasan dengan bebas dan bersikap kurang ajar. Apa aku salah, Kinemon?" tanya Momo. Kinemon pun menjawab, "Sama sekali tidak, Momonosuke sama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita tidak terbang saja?" Momo pun menjawab, "Diam." Kinemon lalu berkata, "Momonosuke sama. Sekarang kau adalah shogun negeri ini. Tergantung apa jawaban Luffy nantinya. Mungkin nanti aku terpaksa akan menebasnya atas kelalaiannya ini." Momo pun menjawab, "Tepat sekali. Itulah jalan samurai. Kukira kita ini teman Luffy." Yamato lalu berkata kepada mereka, "Kurasa kalian sudah terlalu berlebihan." Momonosuke lalu menjawab, "Dia sudah menghina kami. Kita tak boleh membiarkan kelalaian ini tanpa memberinya sedikit pelajaran," ucap Momo. Lalu kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage di Udon. Ketiga kapal bajak laut generasi terburuk itu sudah menghadap ke lautan dan siap untuk berlayar. Kid lalu berkata, "Ingatlah kalian semua, pertemuan kita berikutnya adalah sebagai musuh. Jangan protes padaku kalau serangan kami nanti akan sangat mematikan." Lau pun menjawab, "Beres, gak masalah." Sedangkan Luffy menyuruh nakamanya untuk menurunkan layar. Dan lalu tiba-tiba Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pun datang. "Luffy, dasar kau monster biadab. Apa maksud sikap kurang ajarmu ini? Kenapa kau meninggalkan dua teman seperjuangan terlamamu tanpa pamit?" ucap Momonosuke. Kinemon lalu berkata, "Kau sudah membuat Shogun marah. Apa pembelaanmu?" Luffy lalu menjawab, "Hei, sekarang kita kan sudah bertemu." Lalu Momonosuke berkata, "Luffy, dengarkan titah dari Shogun. Tolong jangan pergi, aku akan sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Jangan berakhir seperti ini," ucap Momo dengan derayan air mata yang begitu deras.
Luffy dan Kinemon pun sampai nggak habis pikir jika akhirnya Momo malah nangis. Momo lalu berkata lagi, aku bisa selamat hanya karena ada kau. Karena kaulah alasan aku bisa tertawa lagi. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam ayah dan ibuku. Tapi kumohon kalian jangan pergi. Lihat, aku bahkan tak bisa ngomong dengan benar sekarang. Aku takut dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Tolong jangan pergi, ucap Momo dengan derain air mata yang begitu deras. Zoro yang melihatnya lalu mengatakan, penampilan Shogun yang begitu sangat menyedihkan. Nami lantas menjawabnya juga dengan menangis. Jangan kasar begitu, dia itu cuman masih anak kecil. Luffy kemudian memanggil Usopp. Usopp lalu berkata, baik, ini sudah siap. Dan lalu Luffy pun melempar bendera Jolly Roger-nya kepada Momo. Yamato, Momo, Kinemon, kami sudah menunggu kalian di sini. Karena itulah aku ingin memberikan ini padamu. Momo, meskipun sekarang kau agak besar, tapi aku tahu seperti apa kau sebenarnya. Kau tak bisa bersikap sebagai shogun yang tangguh di depanku. Kau kecil, lemah, dan bodoh. Tapi aku menganggapmu sebagai adikku sendiri. Ini adalah bendera kami. Di saat-saat yang sulit, pandangi itu. Dan ingatlah pertulanganmu bersama dengan kami. Kibarkan ini di negeri Wano. Kalau ada yang datang cari masalah, tunjukkan ini pada mereka. Biar kutunjukkan pada mereka bahwa berurusan dengan teman kami sama saja berurusan dengan kami sendiri. Momo pun menangis dan berkata, apa itu berarti aku bagian dari teman kalian? Luffy lalu menjawab, tentu saja bodoh. Jika nanti kalian ingin menjadi bajak laut, kami akan datang langsung untuk menjemput kalian. Yamato dengan girangnya menjawab, baiklah. Tapi ingatlah Momo, aku tak mau ada orang lemah di kapalku. Yamato, jaga mereka untukku, ucap Luffy. Yamato lalu menjawab, siap komandan. Sedangkan Momo berlutut ke kapal Luffy yang sudah meninggalkan pelabuhan. Para nakama pun melambaikan tangan kepada Yamato, Kinemon, dan Momonosuke. Luffy lalu juga tak lupa berkata, jaga sikapmu Shogun Wano. Sanigo, Polartang, dan Victoria Pang pun meninggalkan negeri Wano. Momo lalu berkata, Kinemon, kau ingat kata-kataku. Suatu hari nanti aku akan melampaui Kozuki Oden ayahku. Kinemon pun menjawab, aku akan berada di sampingmu ketika itu terjadi tuan. Yamato lantas berkata, apa kalian membicarakanku? Tentu saja tidak, ucap Kinemon dan Momonosuke. Lalu kemudian berpindah ke kapal Sanigo. Nami berkata, baiklah kalian semuanya, ayo kita berlayar menuju Hakumai. Pelabuhan utama ada di sana. Aku diberitahu kalau ada lift di sana yang bisa membawa kapal turun. Brook dan Chopper pun sangat bahagia mendengarnya. Aku kira karena dulu kita memanjat air terjun untuk sampai kemari, dan kita juga harus terjun lewat sana untuk bisa keluar dari pulau ini. Tapi jika ada lift itu sangat menyenangkan. Syukurlah, ucap Brook dan Chopper bergembira. Tapi ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Kapten Kid. Hahaha, ya itu bisa diterima. Kalian akan gunakan pelabuhan utama. Lewat sana memang aman dan nyaman. Cocok untuk orang lemah seperti kalian. Mendengar perkataan Kid itu, Luffy dan Law pun menjadi sangat murka. Aman dan nyaman. Namun Nami dan yang lainnya langsung berusaha untuk menenangkan Luffy. Tidak Luffy, aman itu sangat bagus. Jangan biarkan dia mempengaruhimu. Nakama Law juga mengatakan hal demikian. Tunggu Kapten, kenapa wajahmu begitu? Kami semua juga setuju, pelabuhan utama lebih baik. Tapi Luffy dan Law merasa terhina dengan ucapan Kid itu. Dengan panasnya Luffy mengambil alih kemudi. Jinbe, berikan kemudinya padaku. Law juga demikian, dia mengambil kemudi dari Beppo. Rasakan ini. Ketiga kapal itu pun langsung terjun bebas dari atas negeri Wano. Semua nakama pun berteriak histeris ketakutan. Lalu kemudian berpindah lagi ke negeri Wano. Sang Dayang yang sedang menceritakan kisah perjuangan para Akazaya, menceritakan pahlawan yang datang. Para penjahat yang datang yang telah membebaskan negeri Wano, bagaikan dewa yang turun ke dunia nyata. Kekuatan mereka menerjang bagai tsunami, menyapu semua penghalang di depannya. Bahkan Kaido, sang Raja Naga, tak berkutik di hadapannya. Lalu di tengah kekacauan itu, Putri Hiyori berhadapan dengan ular Orochi yang lenyap di telan api. Dalam usaha terakhirnya untuk membalas dendam, Orochi berkata, dendam keluarga Kurozumi akan terus mengutuk negeri ini dari generasi ke generasi selamanya. Namun Putri Hiyori tak gentar sedikit pun, matanya tetap terbuka lebar.
Kenangan penderitaan negeri ini selama 20 tahun mengobarkan hatinya. Kurozumi berarti arang, mereka terlahir untuk dibakar. Para penonton pun bersorak-sorai di akhir cerita. Sang Dayang pun lalu menutup cerita hebat itu. Penutup kisah keji ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat menggembirakan. Darah yang tertumpah demi membangkitkan klan kembali takkan pernah terlupakan. Sejarah pengorbanan mereka akan selalu terbang terbawa angin. Itulah akhir kisah hari ini tentang para samurai besar negeri kita dan bagaimana mereka dengan ajaibnya kembali bersama dengan kita. Dengan itu sudah saatnya kita beristirahat, saatnya kita membangun negeri Wano yang tercinta ini. Momonosuke, para Akazaya, dan penduduk ibu kota pun bersorak-sorai atas cerita Sang Dayang yang sangat menguras emosional itu. Lalu kemudian keesokan harinya, Momonosuke, Yamato, dan Kinemon sedang mencari tempat tertinggi di ibu kota bunga. Momo berkata, di mana kita sebaiknya pasang bendera kebanggaan kita ini. Dan akhirnya bendera kebesaran Mugiwara itu pun dipasang di atas kastil Shogun.